Renungan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Yohanes 18 ayat 10 dan 11. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Hamba-hamba imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi mendatangi Yesus di waktu malam ketika Yesus dan murid-muridnya berada di Taman Getsemani di seberang sungai Kidron. Rombongan orang yang dipandu oleh Yudas Iskariot itu datang untuk menangkap Yesus Kristus. Para murid Yesus yang melihat Yesus akan ditangkap melawan dengan kekerasan. Petrus, salah satu di antara murid Yesus yang ada di dalam taman itu, menghunus pedangnya untuk menyerang orang yang akan menangkap Yesus tersebut. Akibatnya, telinga salah satu orang di antara rombongan penangkap tersebut putus. Tetapi Yesus melarang Petrus melanjutkan tindakannya. Yesus lalu menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Reaksi yang dilakukan murid-murid Yesus merupakan reaksi alamiah dari setiap orang yang merasa terancam. Tindakan Petrus yang ingin melawan kekerasan dengan kekerasan merupakan tindakan yang dianggap lumrah bagi banyak orang. Murid-murid Yesus Kristus masih berpikir bahwa Yesus akan memimpin pasukan militer untuk mengalahkan tentara Romawi yang telah menguasai Israel selama lebih dari 100 tahun. Murid-murid Yesus yang selama 3 tahun lebih bersama Yesus setiap hari masih belum mengerti bahwa perjuangan Yesus menegakkan kerajaan Allah bukanlah perjuangan dengan kekerasan. Murid-murid Yesus yang setiap hari bersama Yesus masih belum mengerti bahwa perjuangan mereka bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Penegakan kerajaan Allah merupakan perjuangan melawan kuasa kegelapan yang menguasai hati dan pikiran manusia. Orang yang akan menangkap Yesus dan putus telinganya akibat sabetan pedang Petrus tersebut malah disembuhkan Yesus Kristus. Yesus justru melakukan tindakan baik kepada orang yang jelas-jelas akan berbuat jahat kepadanya. Yesus mewujud nyatakan ajarannya, "Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu." Yesus tetap mengasihi orang-orang yang membencinya, bahkan nanti akan membunuhnya. Hanya Allah saja yang dapat tetap menunjukkan kasih yang tulus kepada orang-orang yang membencinya. Hanya kasih Yesus Kristus saja yang tidak dilakukan berdasarkan tindakan baik yang dilakukan orang kepadanya. Yesus melakukan tindakan kasih yang telah diajarkannya, bahkan di dalam kondisi ekstrim di mana jiwanya terancam. Orang percaya ditempatkan di lokasi tertentu bercampur dengan orang lain karena orang percaya menjadi kepanjangan tangan Allah untuk mengusahakan dan memelihara bumi. Itu berarti setiap orang percaya tidak bisa hidup di dalam biara dengan menjauh dari orang lainnya. Orang percaya harus berinteraksi dengan orang lainnya yang tidak mengenal Allah. Ketika berinteraksi dengan orang lain, orang percaya tidak bisa mengendalikan sikap dan perilaku orang lain terhadapnya. Ada orang yang memiliki sikap dan perilaku yang baik, tetapi ada juga orang yang memiliki sikap dan perilaku yang buruk. Bahkan ada orang tertentu yang tidak menyukai dan membenci orang percaya tanpa alasan yang jelas. Ada orang tertentu yang menempatkan dirinya sebagai musuh orang percaya tanpa memiliki alasan yang cukup, baik sebagai pribadi maupun sebagai orang yang memiliki keyakinan yang berbeda. Sebagai manusia yang memiliki mata, telinga, dan perasaan, orang percaya akan selalu bereaksi terhadap tindakan yang dilakukan orang lain. Normalnya, orang akan bereaksi sejajar dengan sikap orang lain terhadap dirinya. Jika orang lain memperlakukannya dengan baik, orang akan bersikap baik. Jika orang lain memperlakukannya dengan buruk, orang akan bersikap tidak baik. Sangat sulit bersikap baik kepada orang yang menunjukkan tindakan permusuhan.
Jika mengandalkan emosi dan kekuatan pribadi, adalah tidak mungkin bersikap baik kepada orang yang memusuhi orang percaya. Tetapi Yesus Kristus mengajarkan untuk melakukan hal itu, dan sebagai orang percaya harus melakukan apa yang Yesus ajarkan. Sebagai orang percaya yang dibentuk dan disiapkan untuk menjadi serupa dengan Yesus, kita juga perlu belajar terus untuk mewujud nyatakan prinsip kasih di dalam tindakan nyata. Melakukan tindakan kasih yang tulus dengan kekuatan sendiri adalah tidak mungkin. Karena itu kita harus selalu memohon supaya Roh Kudus mengubah hati kita supaya bisa mengasihi orang lain dengan tulus. Tidak berdasarkan tindakan baik yang mereka lakukan kepada kita, seperti yang Yesus telah demonstrasikan. Kunci dari respon yang tepat terhadap tindakan buruk orang lain adalah pada kalimat Yesus berikutnya. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ketika melihat atau mendengar tindakan buruk orang lain terhadap diri kita, yang harus dilakukan pertama kali adalah berdoa. Berdoa seperti yang Yesus lakukan ketika orang-orang Yahudi menyalibkannya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Terkadang kita juga tidak rela untuk berdoa bagi para pembenci kita, tetapi kita harus memaksa diri kita untuk berdoa bagi mereka. Seringkali doa yang kita naikkan tidak mengubah mereka menjadi bersikap baik kepada kita, tetapi malah mengubah hati kita. Doa yang kita naikkan untuk berbagai persoalan yang terkait orang lain seringkali malah berfungsi mengubah hati dan pikiran kita supaya selaras dengan hati dan pikiran Allah yang telah terlebih dulu mengasihi kita.